Kan Anda pidato, waktu awal Anda membaca kalimat-kalimat Arab yang membuat dia agak gimana gitu. Nah, kalimatnya tadi Anda ulang dikit aja. Alhamdulillah tadi. Ya, pembuka tadi. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Terus? May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Oke, saya ambil bagian wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Artinya dan barang siapa telah diberi petunjuk oleh Allah, wa may yudlilhu fala, tidak ada yang bisa menyesatkan. Tidak akan menyesatkannya. Dan barang siapa? Dan wa may yudlil, dan barang siapa yang telah disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk pada dia. Oke. Menurut Anda ini unsur yang bisa Anda ambil dari kalimat ini apa? Saya kasih contoh, berarti Allah itu punya hak absolut untuk memberi petunjuk atau untuk menyesatkan, benar nggak? Dan tanpa alasan. Kita tidak punya hak menuntut Allah, kenapa kok dia diberi petunjuk kok saya tidak? Kenapa kok dia disesatkan saya tidak? Tidak ada hak pada kita. Meskipun Allah sangat rasional dan dia setia kepada sebab akibat. Tidak ada orang tiba-tiba disesatkan tanpa sebab. Jadi kalau ada peristiwa hidayah dan peristiwa penyesatan, itu harus kita lihat dia sebab apa akibat. Kan itu. Kalau dia sebab berarti tidak ada apa-apa sebelumnya. Dia memang mengawali segala sesuatunya. Tapi kalau dia akibat, orang disesatkan karena titik. Satu gitu ya Mas ya. Saya ingin menegaskan sama Anda dan kita bersama bahwa hidup kita ini lingkarannya di situ. Kita ini sedang disesatkan apa sedang dihidayai, kan gitu. Jadi menurut Anda skala hidayah dan penyesatan, jadi Allah itu maha menyesatkan, jelas ya. Coba ucapkan deh. Allah maha memberi petunjuk. Satu, coba ucapkan. Allah maha memberi petunjuk. Kedua, Allah maha menyesatkan. Allah maha menyesatkan. Nah, ini banyak orang nggak berani ngomong ini. Karena bingung loh, kok Allah menyesatkan. Dulu pancen ngono kuwi ya kayak gini. Itu diucapkan di setiap khutbah Jumat. Setiap hari Jumat kita mendengar itu dan tadi diulang sama dia dalam pidatonya. Jadi Allah itu maha menyesatkan. Namanya dalam bahasa Arab, dalam Asma-ul Husna nama Al-Mudhil. Allah yang maha menyesatkan. SBW. Nah, orang gelem metua. Kamu jangan ikut Allah, kamu cari partai lain. Tapi juga jangan tinggal di buminya Allah, kamu cari galaksi-galaksi yang kira-kira bukan bikinan Allah. Kono modaro dhewe kono rono kono kowe. Gitu. Jadi Allah juga maha menyesatkan. Saya tanya iseng dikit saja, kan skalanya bisa seseorang, bisa sebuah keluarga, bisa sebuah masyarakat, bisa sebuah negara, bisa raja, bisa presiden, bisa lurah, bisa siapa saja. Kan berlaku universal. Menurut Anda, negara kita ini sedang diberi petunjuk oleh Allah atau sedang disesatkan? Disesatkan. Agak keras. Disesatkan. Disesatkan. Artinya presidennya itu presiden kesesatan. Demikian juga DPR-nya, parpolnya dan sebagainya. Atau ada potensi disesatkan, ada potensi dihidayai. Kan ada variabel-variabel. Ada plan A, plan B, plan C, ada opsi 1, 2, 3. Tapi mainstreamnya atau primernya disesatkan menurut Anda gitu ya. Nah, jadi Anda mau nggak meneruskan kesesatan ini? Nggak mau. Oke, jadi malam ini kita harus punya pemikiran yang jelas, landasan keikhlasan yang jelas, dan setup masa depan yang jelas bahwa kita tidak akan meneruskan kesesatan ini, sehingga kita harus membuat sesuatu berdasarkan petunjuk Allah. Kan gitu ya, Dek ya? Nah, sip. Untuk itu studinya harus benar-benar matang. Harus ngerti yang disebut Nusantara itu sebenarnya apa, Indonesia itu apa, dan seterusnya harus matang. Anda mahasiswa, Anda harus melakukan penelitian terus-menerus. Jadi menurut saya di luar kewajiban akademis Fakultas Hukum, ada baiknya ada kelompok-kelompok yang studi itu untuk S2, S3. Jadi Nusantara itu misalnya dimulai tahun berapa, abad berapa,
ketika jadi misalnya Islam datang ke sini itu menghancurkan Nusantara atau kerja sama-sama Nusantara, itu kan harus dihitung. Islam datang ke sini abad berapa, Mas? Mas mikrofon. Abad ke 12-13. 12-13, oke. Bagaimana kalau ada situs kuburan Islam bernama Fatimah abad 7? Gimana? Ya, sepengetahuan saya yang sudah baca, emang ada beberapa teori tentang masuknya Islam. Ada yang awal, pertengahan, sama. Gini, bagaimana kalau suatu hari Anda menjumpai resources, manuskrip yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu begitu Abu Bakar jadi khalifah, dia minggir dari Arab dan tinggal di Pulau Jawa sampai ke Sumbawa selama 13 tahun. Piye nek wamane ana ngono njur kowe piye, ayo. Makanya dongeng mengenai dan cerita mengenai Bagendo Ali, Kasan Kusen itu sangat populer di Madura, di mana-mana, karena Ali dulu jangan-jangan tinggal di sini 13 tahun. Yang paling lama di Menturo, Jombang, tempat saya itu. Ya aku paling ngomong itu soalnya orang penelitian gitu. Kira-kira jangan kaget. Jadi Islam sudah datang ke sini bahkan sebelum Rasulullah meninggal dunia. Islam sudah datang ke sini dan seterusnya. Itu kita teliti, bukan saya bilang saya benar loh ya. Ini kita teliti bersama, kalau enggak kita salah sangka nanti. Menurut Anda Nusantara sama Indonesia lebih tinggi mana peradabannya? Nusantara. Sip, udah. Tapi kan harus ada fakta-fakta, harus ada penelitian, harus ada bukti-bukti, gitu ya. Nah, ini banyak sekali Mas. Kalau kita mau ngomong ini kita sarasiannya minimum 5 kali. Ya tapi kan kok entek duit dekan ya toh. Terus gak usah wis. Kapan-kapan aja kita. Tapi pokoknya kunci-kunci almari kehidupan masa depan kita buka. Karena barang siapa ingin memiliki masa depan, dia harus berkaca kepada masa silam. Kan begitu? Tidak mungkin orang berjalan ke masa depan tanpa melihat masa silam. Tidak mungkin Anda nendang penalti akurat dan tinggi energi yang mendorong bola itu kalau Anda tidak mundur beberapa langkah. Betul enggak? Betul enggak? Jadi mundur, gak ono ini bal terus ono penalti Messi terus dia sih gak ono yang ini mundur baru set gitu. Mundur dulu ya toh. Nah Anda juga harus mundur. Saya ingatkan sebelum lagu, saya ingatkan salah satu yang saya ambil dari Nabi Khidir alaihissalam adalah ajaran mengenai siklus waktu. Jadi Nabi Khidir bocorin kapal itu masa kini, Nabi Khidir mencekik anak kecil itu masa depan, Nabi Khidir menegakkan pagar miring itu masa silam. Jadi urut-urutannya masa kini, masa depan, masa silam, masa kini, masa depan, masa silam. Kalau Anda mau cepat majunya, Anda harus berputar sesuai dengan siklus itu tadi. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau marah sama kamu dulu ketika kamu suka bolos, bapak bilang gini, kamu itu bolos, bapakmu kerja keras, kamu disekolahkan mahal-mahal, bolos saja. Itu kan, bolos kan peristiwa sekarang, lambang kekinian. Terus kalimat berikutnya, kamu mau jadi apa besok-besok, gitu kan, masa depan. Terus kalimat berikutnya, bapak dulu, nah gitu kan, bener gak? Sudah itu naluri manusia. Jadi Allah itu mengajari lewat naluri Anda bahwa hidup itu kayak begitu siklusnya. Udah percaya gak? Percaya wis kon dadi bapak yang ngono umur-umur. Kon iku tak tempeling kapok kon. Bolos saya. Ngaji gak sregep. Dadi apa kon meneh? Dadi preman ta ya apa? Gitu kan. Bapakmu biyen nah gitu. Mesti gitu. Jadi bapakmu biyen luwih nemen. Cara imam. Oke, saya minta 3 lagu sekaligus. Kita dengarkan sambil santai, Pak Kamal Firdaus, tolong dikasih asbak. Nanti saya numpang karena beliau ini orang yang sudah kenyang dengan yang fana. Fana itu sesuatu yang sifatnya sementara, harta benda, jabatan, eksisten itu fana. Nah, beliau ini sudah bako. Bako itu tembakau, ya tembakau. Dan orang untuk mencapai tembakau itu harus jalannya adalah khaufiyah.
Kalau tidak ada khofiyahnya, tidak enak tembakaunya. Tak baleni menaiki kulaane arek-arek nyeneng nae. Lho itu tembakau itu asal usulnya dari kata tembe ing burine susuk bakok. Dari akhir disingkat tembakau. Oh, serius itu. Jalannya adalah dua. Yang satu khaufiyah diwujudkan dengan kopi, yang satu diwujudkan dengan kopiah. Itu ceritanya, Rek. Di Palembang enggak ada begitu itu, enggak ada. Hanya di Jawa orang gila seperti itu kan itu. Opo sembarang deota adik gak karu-karuan itu. Ya, tapi kan tidak ada yang tidak gaduk, semuanya gaduk. Yang namanya tauhid itu adalah ketemunya penyatuan antar segala hal di dalam kehidupan dan akhirnya menyatu semuanya dengan yang maha satu, yaitu yang maha tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.